Masih sehat, ayo ceria, hidup bahagia tanpa derita. Kita jaga tubuh, kita kuat bersama Puskesmas Cempaka Putih. Raih mimpi bersama si sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Si Sehat, komunikasi seputar kesehatan. Hari ini saya Dr. Fitri akan memandu podcast Si Sehat yang temanya hari ini tentang haji. Bersama saya sudah hadir Dr. Dwi Pawitrawulan SPKKLP ya dok. Dr. Dwi ini adalah Kepala Satuan Pelaksana UKP di Puskesmas Cempaka Putih dan juga dokter pelaksana di Poli Haji ya dok. Betul. Di Puskesmas Cempaka Putih. Kita memilih tema ini karena mendekati musim haji ya dok. Tentunya teman-teman sobat sehat mau tahu apa-apa saja yang perlu dilakukan sebelum berangkat haji. Tentunya nggak langsung panggilan haji terus berangkat ya dok ya. Ada beberapa step-step yang harus dilakukan. Nah, di Puskesmas Cempaka Putih ini dok, apa saja pelayanan yang disediakan dok untuk haji? Oke, mungkin sebelum kita ngomongin pelayanan tentang haji, kita bahas sedikit dulu tentang ibadah haji ya. Seperti kita tahu, ibadah haji itu kan adalah perjalanan ke Baitullah untuk kita. Terus juga dia mampu dalam hal ini kita sebut juga istitoah. Mampu itu bisa diidentikan baik itu secara fisik, mental, dan finansial. Nah, ketika kita ngomongin mampu atau istitoah, ada yang terkait kesehatannya tadi ya, mampu secara kesehatan. Itulah yang kita berikan pelayanannya di Puskesmas untuk memeriksa apakah calon jemaah haji ini mampu secara kesehatannya atau memenuhi syarat terkait kesehatannya. Nah, tadi yang Dr. Fitri tanyakan adalah pelayanan apa aja sih yang dilaksanakan di Puskes Cempaka Putih untuk terkait haji atau untuk para calon jemaah haji ini. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebenarnya pemeriksaan kesehatan itu kalau kita runut lagi itu terdiri dari 3 tahapan. Yaitu tahapan pertama, tahapan pemeriksaan kesehatan pertama itu dilakukan oleh calon jemaah haji saat dia baru mendaftar untuk mendapatkan nomor porsi. Nah, pemeriksaan tahap kedua yaitu yang saat ini nih di tahun keberangkatan haji. Nah, itu yang dilakukan di Puskes Cempaka Putih. Dan yang nanti ketiga itu adalah tahap di embarkasi. Nah, dari masing-masing tahapan pemeriksaan kesehatan itu di tahap 1 itu dia akan memilah dia kondisinya riski atau risiko tinggi atau tidak. Terus di tahapan kedua ini akan memilah istitoah atau tidak. Nah, istitoahnya ini pun terbagi-bagi. Ada yang istitoah atau memenuhi syarat istitoah, ada yang istitoah dengan dilihat lagi nanti pas mau berangkat layak terbang atau enggak. Jadi bukan berarti lolos dari pemeriksaan puskesmas udah pasti akan berangkat, ternyata ada tahapan pemeriksaan lagi di embarkasi. Karena itulah pentingnya bagi para jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Nah, penyakitnya sekarang yang dia alami atau juga dia terkait riwayat penyakit dahulu itu termasuk juga riwayat operasi, riwayat pernah kena TBC, riwayat pernah kena COVID dan lain-lainnya, dan riwayat penyakit keluarga itu juga kita tanyain. Selain itu juga ada riwayat kebiasaan merokok seperti itu juga ditanyain. Minum kopi ya. Betul. Itu sampai sedetail itu ditanyain. Itu dari anamnesa. Pemeriksaan fisik itu mencakup tanda-tanda vital ya, kita akan tahu tensinya gimana nih, bagus apa enggak, seperti itu, dan lain-lain yang tanda-tanda vital lainnya ya. Kemudian juga indeks massa tubuh, postur, tinggi badan, berat badan, sehingga kita ketemu indeks massa tubuh sehingga kita bisa menentukan dia ke arah obesitas atau enggak. Itu juga diperiksa. Terus kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, kita pakai yang banyak ya dok pertanyaannya ya dok ya. Ada sekitar 20 pertanyaan. Kita sebut dengan SRQ atau Self Report Questionnaire, itu untuk mendetek ada nggak sih gangguan ke arah masalah kesehatan jiwa. Seperti itu. Nah, di luar itu ada lagi pemeriksaan, yaitu
kognitif, karena seperti kita tahu para jemaah haji itu kebanyakan adalah kasus-kasus yang udah lansia. Iya, betul. Karena panjangnya waktu tunggu untuk naik Udah haji keburu ya di Indonesia lansia ya, Dok, ya? Betul, akhirnya kebanyakan jemaah kita itu lansia, sehingga ada pemeriksaan kognitif atau proses berpikir. Itu kita akan ngecek juga dengan pemeriksaan suruh menggambar jam, bener nggak arah jarum jamnya nih, ketika kita tentukan ibu bapak tolong gambar jam segini, nah itu kita nilai juga. Terus Suruh gambar juga ya, Dok, ya? betul, suruh mengingat kata, seperti itu kita sebutnya juga dengan yaitu activity daily living. Itu untuk ngetes kemandirian. Jadi kita akan bertanya tentang kemandirian dia dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya, Dokter Fitri, seperti itu. Entah itu untuk BAK, BKB-nya, makan, minum, apakah butuh bantuan atau mandiri. Untuk mobilisasi, berpindah tempat, seperti itu. Karena ini juga yang menentukan akhirnya nanti hasilnya ini dia istiqomah atau tidak, seperti itu. Terus di luar itu ada pemeriksaan medical check up yang harus dilakukan tapi memang tidak di puskesmas. Lanjut lagi, Dok. Betul, ada namanya medical check up lanjutan itu di rumah sakit. Jadi sebenarnya masih bagian dari rangkaian pemeriksaan NCM ya, haji ya, Dok. yang tahun-tahun lalu mungkin itu semua bisa dilakukan di puskes, tapi 2 tahun belakangan ini dari suku dinas kesehatan Jakarta Pusat atau dalam hal ini juga Dinkes Provinsi DKI memutuskan untuk kita dibagi 2 nih medical check up-nya, ada yang medical check up puskes, ada yang medical check up di rumah sakit. Dan rumah sakit itu pun rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan surat edaran ya, seperti itu. Berarti nggak semua rumah sakit yang Betul, dipilih ya, Dok, ya? betul. Jadi MCU ini juga nggak sembarangan rumah sakit yang bisa, karena dari hasil ini harus diinput di sistem kesehatan, Di website ya, Dok? Betul. Oh. Jadi hanya yang punya akses nih Dokter Fitri untuk menginputnya. Jadi nanti bisa tahu ya, Dok, rumah sakit hasil pemeriksaannya apa di website itu kelihatan juga ya. Betul. Nah, ketika udah selesai nih medical check up, tadi kan penentuan istitaah ya. Tapi setelah itu juga ada lanjutannya lagi. Yaitu nanti ketika udah selesai istitaah, kita akan ada pelayanan vaksinasi meningitis dan penyuluhan kesehatan untuk persiapan berangkat hajinya. Jadi Di puskesmas total, juga itu, iya, Dok. betul. Panjang sekali Betul, prosesnya ya, Dok, ya? rangkaiannya seperti itu. Betul. Untuk mengakses pemeriksaan-pemeriksaan itu, Dok, apa semua jamaah bisa di Puskesmas Cempaka Putih atau yang hanya tinggal di Dulunya tidak pas mendaftar awalnya bukan dari wilayah Cempaka Putih, tetap bisa medical check up di Puskesmas Cempaka Putih. walaupun berangkatnya bukan dari Betul. Pulau Jawa, Dok? Betul. Oh, Jadi bebas dimana untuk saja. seluruh jemaah haji, tapi syaratnya adalah yang sudah mendapat nomor porsi berangkat tahun ini. Berarti sudah harus terpanggil dulu ya, Dok? Betul. Udah ada nomor porsinya, baru nanti ke puskesmas bilangnya mau apa, Dok? Kalau ke puskes, Dok? Mau Periksa haji. periksa haji atau medical check up haji. Itu polinya sama atau beda sendiri, Dok? Beda. Kebetulan kita namanya poli kir haji. Oke, jadi untuk mendaftar di bawah di pendaftaran ya, Dok, ya, namanya polinya kir haji. Untuk jamaah-jamaah yang sudah punya nomor porsi, calon jamaah hajinya boleh datang ke Puskesmas Cempaka Putih, daftar ke poli kir haji di hari Selasa dan Kamis. Jadi tidak tiap hari ya, Dok, ya? Betul. Iya, karena petugas-petugasnya juga bertugas di poli lain. Jadi dibatasi hanya 2 hari itu saja, di hari Selasa dan Kamis. Untuk jam pendaftarannya di jam setengah 8 ya, Dok, setengah 8 sampai setengah 2 siang. Betul. Pasiennya harus datang ya, Dok, ya? Karena kan nanti akan diperiksa, walaupun pakai kursi roda ya, Dok. Betul. Harus tetap Jadi datang. syaratnya harus pasien sendiri yang datang, tidak diwakili. Karena apa? Karena yang mau diperiksa adalah yang Pasiennya. bersangkutan. Dan izin sedikit tambahan info ya, karena ini adalah bagian dari medical check up, jadi mohon maaf tidak bisa menggunakan BPJS. Jadi Oh, tidak berbayar, ditanggung. Betul. Mahal, Jadi Dok? walaupun vaskesnya walaupun vaskesnya di Kita Puskesmas Cempaka Putih nah, tetap dikenai biaya, enggak mahal, nggak mahal ya. sesuai pergub tarif pelayanan khusus. Berarti biayanya cuma biaya administrasi aja, Dok? 15.000. Setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Nah, itu juga berbayar berarti ya, Dok, ya? Betul, medical check up yang di rumah sakit pun itu paketnya bayar. Ya. Harganya sama atau ada
Oh, ada beda-beda. Jadi berdasarkan surat edaran Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, itu kan ada nama-nama rumah sakit yang ditunjuk tuh yang bisa melakukan medical check up haji untuk seperti laboratorium, EKG, ronsen toraks, seperti itu. Dan itu mereka sudah punya harga paketnya dan itu di-share biasanya ke WA grup calon-calon jemaah haji seperti itu. Dan jadi bisa para calon jemaah haji bisa milih, oh saya mau medical check up di rumah sakit ini nih, biayanya segini, itu sudah diketahui. Disesuaikan dengan ini masing-masing juga Budget ya. masing-masing ya. Budget masing-masing juga harganya soalnya berbeda nih, sobat Iya. sehati nggak sama di antara rumah sakit satu dengan yang lainnya, dan mungkin juga jadwal ya dok ya, kali ada yang di hari libur mungkin bisanya di hari Sabtu, tergantung rumah sakitnya lagi, bisa dicek ke rumah sakitnya sendiri ya dok ya, bukanya Jadi, pelayanannya di hari apa ya? Kebetulan ada nomor PIC-nya juga yang kita Oh, share itu, baik. ada nama rumah sakit, nomor kontak PIC untuk bertanya ya, sama harga paketnya. Oh, berarti udah bisa langsung diinfokan ya dok ya pada saat pemeriksaan di Puskesmas Cempaka Putih. Nah, untuk kan tadi pemeriksaannya banyak ya dok ya, sampai beberapa kali pemeriksaan itu tentunya kan para jamaah haji ini harus menjaga kesehatan ya dok. Betul. Ada tips mungkin dok dari dokter Dwi untuk para calon-calon jemaah haji nih? Oke. Jadi untuk para calon jemaah haji terutama nih ya, pada yang sudah lolos istitoahnya, itu mohon dipertahankan kesehatannya. Dan kalau yang memang sudah ditemukan penyakit atau memiliki penyakit yang perlu minum obat rutin, itu tolong terus rutin minum obat, di follow up juga, baik itu ke vaskesnya untuk rutin kontrol. Dan yang pasti juga kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya juga cerdik ya, seperti cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Tetap yang kontrol-kontrol ke puskes, rutin, kontrol dilanjutin, obat-obatnya dilanjutkan, pemeriksaan misalnya gula darah sewaktu kan untuk pasien diabetes mellitus ya dok, setiap bulan itu tetap dilakukan, jangan mentang-mentang hasilnya bagus ya dok, terus lupa minum obatnya, olahraga dijalankan, latihan karena di sana banyak aktivitas fisiknya ya dok pastinya ya di Jadi harus sana. banyak latihan jalan juga ya. Betul. Mungkin sekitar 7.500 sampai 10.000 langkah per hari. Banyak ya, 8.000 langkah mungkin ya dok ya, Boleh. dari pagi sampai pagi lagi. 24 jam. Disesuaikan kapan sempatnya untuk melakukan aktivitas fisiknya. Nah untuk yang perlu dibawa gitu dok, mungkin ada info-info, jangan lupa bawa apa gitu dok. Oke, yang pasti sih tadi kalau kita ngomongin dia memiliki penyakit dan harus minum obat rutin, yang pertama adalah obat. Oh, Obatnya betul. itu harus Jumlahnya membawa ya? untuk sejumlah 42 hari. Jadi selama di sana harus punya persediaan obat. Jadi jangan ngegantuin, oh nanti ada petugas kesehatan ini di sana. Enggak. Jadi masing-masing Bapak Ibu calon jemaah haji harus mempersiapkan obatnya masing-masing. Bahkan obat-obatan itu sebenarnya bisa didapat di vaskesnya, sesuai vaskes terdaftarnya, atau di rumah sakit rujukan ketika ternyata penyakitnya itu membutuhkan rujukan. Nanti tinggal bilang aja ke dokternya, saya mau berangkat haji, biasanya itu disediakan untuk selama berangkat haji. Di info ini ya dok ya, Betul. sesuai jumlahnya, jangan lupa, jangan sampai kehabisan di sana ya dok. Iya. Ya mungkin ada di sana bisa beberapa obat yang disediakan, cuman kan beda-beda ya dok, masing-masing orang obatnya apa, jumlahnya juga terbatas, mungkin persediaan dari petugas hajinya ya dok, kan nggak mungkin untuk semuanya dibawain obatnya banyak. Oh iya, sama tadi saya mungkin terlewat Dokter Fitri yang tadi terkait yang harus dijaga oleh para calon jemaah haji. Ya, gimana, Dok? Nah, itu kan tadi yang saya bilang yang udah istitoah. Nah, yang ternyata memiliki status istitoah sementara. Oh iya, itu gimana tuh, Dok, ceritanya, Itu juga Dok? harus kita perhatikan. Jadi ada standar. Dia yang tadinya tidak istitoah sementara bisa kok berubah statusnya menjadi istitoah. Jadi dari temuan-temuannya yang masih nggak normal, dari hasil pemeriksaan penunjang, contohnya mungkin pasien diabetes, HbA1c-nya di atas 10, itu termasuk yang masuk kriteria istitoah
tidak istitoah sementara, dan itu harus terus di follow up. Itu dia harus melakukan pengobatan dan dalam 1 bulan harus di follow up lagi. HbA1c-nya udah kurang atau belum. Kalau memang kita ngomongin aturan di pelayanan, jarang sebenarnya meriksa Iya HbA1c dalam 1 Iya, bulan betul, ya. betul. Biasanya ada standar 6 bulan ya? 3 bulan Oh, atau 3 per 6 bulan, bulan. Nah, tapi khusus untuk jemaah haji, mau nggak mau harus bilang ke dokter ya, dok ini untuk penentuan istitoah, jadi saya harus evaluasi pengobatan per 1 bulan. Nah, jadi harapannya dokter-dokter di vaskes atau rumah sakit yang melayani calon jemaah haji pun paham, karena ini memang sudah aturan dari Kemenkes. Harapannya dengan 1 bulan di follow up dan ada perbaikan dan memenuhi syarat, ya berarti statusnya sudah berubah nih dari yang tadinya tidak istitoah sementara menjadi istitoah. Mungkin dengan pendampingan. Pendampingan ini bukan berarti orang aja ya, bukan berarti istitoah Nggak mesti ada dengan orang. pendampingan harus didampingin seseorang untuk berangkat haji, Oh. bukan. Tapi yang dimaksud istitoah dengan pendampingan adalah dia butuh pendampingan dalam bentuk, bisa juga dalam bentuk obat. Jadi nggak selalu harus dalam bentuk pendamping orang gitu. Atau Seperti alat itu. mungkin dok, kacamata. Boleh. Kan Seperti ada itu. tuh yang tidak perlu istitoah dengan pendampingan ya dok ya. Itu dia pakai kacamata, ternyata maksudnya pendampingannya itu ya dibutuhkan kacamata untuk dapat beribadah di Atau sana. alat bantu, Alat bantu bisa misalnya juga. ada fraktur tungkai seperti Oh, itu, iya, gitu. Itu bisa pakai kursi roda seperti itu. Itu dokter Putri. Betul. Nah, kan tadi udah bahas yang sebelum berangkat nih dok. Nah, selama di sananya mungkin dokter Dwi punya tips agar tidak jatuh sakit gitu dok di sana. Kan selama 42 hari itu tentunya kondisi kesehatan masing-masing berbeda. Terus mungkin yang tadi kan banyak yang sudah lansia karena menunggu masa waktu yang lama ya dok ya. Nah, itu ada pesan-pesan mungkin dok bagi calon jamaah haji yang menonton juga nih, kira-kira apa aja dok biar sehat terus? Oke, yang pertama seperti kita tahu di sana itu cuacanya sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Ketika berbeda, terutama adalah cuacanya itu, kalau ini perbedaannya tuh ekstrim. Kalau panas banget, dingin banget. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Nah, pada umumnya kan panas ya. Nah, itu yang pasti jangan kurang minum. Untuk menghindari dehidrasi. Bahkan kita biasanya juga suka meminta jemaah untuk sedia oralit juga. Oh ya, tadi ya, termasuk kalau bisa selain bawa obat rutin atau vitamin, oralit juga bawa. Buat Jadi apa tuh, Dok, setiap oralit kita tuh? minum nih, kita campur pakai bubuk oralit. Karena Oh. jadinya minuman kita itu nggak cuma air putih tapi mengandung elektrolit. Oke, gitu. untuk mengganti elektrolit yang Betul, hilang ya dok. karena pada cuaca yang ekstrim terutama panas itu bisa terjadi dehidrasi. Jadi itu gunanya oralit. Jadi setiap minum air putih udah campur aja pakai oralit gitu. Terus juga makan juga harus dijaga teratur ya. Nah, kita itu kan di sana dapat makanan setiap jam makan. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena ketika kita tunda itu bisa terjadi masalah di makanan, yang maksudnya entah itu basi, entah itu sudah tidak layak makan seperti itu. Jadi di tempat makan itu biasanya ada jam terakhir untuk dikonsumsi, jangan lewat dari itu. Jadi para jemaah tolong perhatikan juga ketika dapat makan, usahakan makan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda tadi bisa menyebabkan sudah tidak layak makan. Akhirnya kalau ternyata dikonsumsi juga karena nggak ada makanan lain, bisa terjadi mencret atau diare seperti itu. Itu yang kita ingin cegah juga ya. Terus juga usahakan juga tetap sempatkan untuk istirahat yang cukup, walaupun pasti para jemaah pinginnya Ibadah mumpung ya, di Dok. sini ibadah, tapi hati-hati, apalagi untuk yang gelombang 1 nih, ketika masih panjang ya, Dok, ya. masih panjang nih waktu untuk puncak hajinya, akhirnya mungkin Ibadah umroh terus. terus-terusan. Nah, tolong perhatikan juga kesehatan tubuhnya, istirahat yang cukup, karena jangan sampai saat puncak hajinya malah sudah ngedrop, habis ya gitu. energinya. Seperti Siap. itu. Dan saya juga titip sebaiknya tolong hindari rokok. Nah, Gitu. tuh, Kadang ada banyak sobat aja sehat, jemaah yang betul. bawa rokok. Oh, ada yang bawa dok? Ada yang bawa dari Indonesia. Jangan ya dek harapannya ya, jangan. kata anak zaman sekarang sih gitu dok. Betul. Rokok jangan, karena kalau misalnya nanti di sana kita pakai buat
merokok paling kan pas santai-santai gitu ganggu orang banyak juga ya dok. Betul. Sama mungkin pas kalau itu kan ngomongin di saat di Arab Saudinya ya. Iya dok. Pas di pesawat menuju ke sananya itu kan iya. juga perjalanan jauh tuh. Berapa Dr. lama ya Fitri. dok ya kesana ya dok? Nah itu juga perlu diperhatikan 20-an tuh jam. selama di pesawat. Jangan sampai menahan BAK. Terus kalau nggak siap. tahu cara penggunaan toilet pesawat, jangan lupa bertanya pada petugas karena mungkin para lansia ini suka banyak yang nggak tahu ini Iya cara sih. pakai toilet Mungkin, pesawat gimana. Iya, mungkin mereka Seperti takutnya itu. nggak bisa pakai jadi nahan pipis ya dok ya. Betul. Betul. Jangan sampai nggak tahu cara pakainya, bisa ditanya ke petugas atau tanya yang kira-kira masih muda-muda pasti pada tahu lah cara Iya. pakai toilet ya dok. Jangan menahan pipis, takutnya nanti sampai sana infeksi ya dok. Betul. Terus selama perjalanan dan waktu beribadah di sana, ketika jam makan diusahakan makan, jangan lewat waktu karena selain itu juga kan jadwalnya padat ya dok ya. Jadi kalau ditunda makannya malah ngikutin jadwal lain nanti jadi nggak makan ya dok. Mengejar beribadah tapi telat makan jadinya malah jadi penyakit gitu kan dok. Di sana banyak yang sakit apa tuh dok? Oke. Oh Terutama- sebelumnya dok saya lupa menginfokan ke teman-teman bahwa dokter Dwi ini kan sudah pernah menjadi petugas haji. Jadi dari tadi tuh saya nanya-nanyanya kayak ini aja nih udah tahu di sana karena ternyata dokter Dwi sudah pernah menjadi petugas haji sebelumnya ya dok ya. Nah mungkin dokter Dwi bisa share di sana tuh pengalamannya seperti apa, banyak jamaah-jamaah yang sakitnya apa, mungkin untuk dihindari juga ya dok. Oke. Jadi paling banyak sebenarnya sih memang infeksi saluran pernafasan karena penyebabnya juga yang namanya kita seluruh dunia berkumpul di satu tempat, kerumunan lautan manusia Iya, ya gitu banyak. ya dokter Fitri, Dari yang berbagai entahlah daerah. mungkin masing-masing membawa virus itu juga pengaruh. Terus juga tadi cuaca ekstrim itu juga faktor kelembapan udara yang di sana lebih rendah daripada di Indonesia itu menyebabkan masalah saluran pernafasan juga gitu. Jadi banyak para jemaah biasanya tuh yang batuk, Iya, tenggorokan sakit seperti itu yang kasus paling banyak. Nah terus juga selain tadi infeksi saluran pernafasan itu juga ada yang karena kelelahan fisik karena faktor cuaca juga ada kita sebut heat exhaustion atau kelelahan fisik yang karena cuaca ya itu juga bisa terjadi bahkan sampai yang namanya heat stroke atau serangan panas yang dimana gejalanya itu bisa demam tinggi melebihi 40 derajat bahkan. Waktu karena itu saya kepanasan ya, Dok? betul pernah dapat kasusnya saat wukuf di Arafah. Wah pas Gitu. ininya malah ya dok. Betul, nah itu salah satu contohnya. Terus bisa juga kasus-kasus diare karena tadi faktor Makanan pola ya. makan yang mungkin nggak teratur, terus juga higiennya kurang atau melewati waktu Batas baiknya, konsumsi ya. iya batas konsumsi makanan itu seperti itu. Terus juga ada kasus ini pecah-pecah kaki karena kan di sana Kering. panas. Terus juga mungkin ada yang nggak pakai alas kaki. Beda atau- ya panasnya Iya, sana betul. ya dok. Betul. Dan makanya lebih baik juga harus bawa pelembab ya. Untuk Jadi biar untuk nggak menghindari seperti itu bawa pelembab. Terus juga untuk menghindari tadi cuaca yang panas ekstrim, kelembapannya juga yang rendah. Jangan lupa bawa masker nih, Dokter Fitri. Jadi para jemaah kalau bisa bawa maskernya bukan masker kayak masker medis ya. Kalau dulu saya tuh malah dapat paket setiap jemaah itu masker yang kayak bahannya dari kasaperban Oh. yang agak bolong-bolong Oh, gitu, iya, iya. dan itu menyerap air. Itu kita pakai dan kita basahin pakai air dalam botol spray itu untuk Oh bawa botol spray iya, juga betul, berarti dok betul. ya. Jadi kemana-mana bawa botol spray yang Biar diisi nggak air. kepanasan. Kita basahi masker itu cuman jarak berapa menit itu biasanya masker udah kering Kering lagi. Tapi itu bertujuan apa sih? Untuk supaya udara yang kita hirup itu lembab. Oh nggak Karena kering. di sana kan kelembapannya tadi rendah ya, itu yang membuat juga saluran nafas kita jadi yang mudah terganggu gitu, jadi kayak kering. Nah, Perbedaan gimana caranya? kelembapan ya. Betul. Untuk menghindari itu jangan lupa pakai masker yang dibasahin. Pakai botol spray isi air. Iya, jadi bawa botol spray yang bisa dibawa kemana-mana untuk dibasahin, untuk selalu basahin maskernya. Jadi bawa maskernya juga agak banyak ya buat gonta-ganti. Iya benar juga, betul. Nah untuk kalau ada yang gangguan-gangguan psikologis kan tadi ini ya dok
tanyain sebelumnya SRQ yang banyak tuh. Itu pernah ada kejadian nggak sih dok terkait itu di Betul. sana? Kebetulan saya itu berangkat kan udah lama ya Dokter Fitri ya, tahun 2014. Oke. Udah 10 tahunan Sudah lebih. lama ya dok. Dan Gimana waktu dok? itu bahkan saya di kloter dapat jamaah yang demensia berat. Oh, Jadi aturannya beda. Kalau saat ini demensia berat itu tidak bisa berangkat, tidak Kalau dulu istiqtoah. masih bisa. Kalau dulu bisa, asal ada pendamping. Nah itu ya ada kasus lucu ya Dokter Fitri. Jadi karena beliau demensia, beliau buang air kecil di kulkas gitu. Sampai jemaah lain, aduh Bu Dokter ini, Pak ini buang air kecil di kulkas seperti itu. Jadi itulah suka duka ya, contohnya seperti itu yang gangguan mental. dan mungkin tujuannya di awal buat identifikasi Betul, dulu ya dok, betul, apakah karena ada ke arah situ atau Iya, enggak. karena sebenarnya kalau udah kasus yang seperti itu, untuk yang peraturan sekarang itu seharusnya tidak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat, Nah, dok. sudah tidak punya kewajiban karena kan tidak Karena istitoah. tidak, iya betul. Ya, yang wajib berangkat haji adalah yang salah satunya tadi istitoah atau mampu, baik itu dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi kesehatannya tidak mampu, ya sebenarnya beliau sudah tidak Tidak wajib. lagi. Jadi nggak Jangan usah dipaksa berangkat. ya, Dok, ya. Betul, Seperti betul. itu kasus mental yang saya temuin seperti itu. Untuk ini dok, terakhir nih dok, mungkin dari yang setelah beribadah haji, terus kan pada pulang ke tanah air tuh dok, apakah jemaah-jemaah itu masih ada pemantauan dari puskes atau gimana dok? Oh, ada. Jadi setiap jemaah haji yang pulang itu wajib melapor ke puskesmasnya dan itu kita pantau 21 hari kalau nggak salah ya. Ya 21 hari dan selama 21 hari dari kepulangan itu kalau terjadi keluhan itu tugasnya puskesmas untuk menindaklanjuti dan melaporkan juga secara berjenjang. Ada juga pelaporannya ya dok ya? Nah, yang kita khawatirkan adalah takutnya membawa penyakit menular ya dari Oke, sana baik, gitu. baik. Jadi jangka 21 hari itu masih dalam pemantauan puskesmas. Nah, kalau udah lewat 21 hari, udah nggak perlu bebas melapor lagi. Itu lapornya ke Polikir Haji lagi atau kemana dok nanti Ya, daftarnya? Jadi kalau seperti itu bisa ke Polikir Haji. Ya. Oke, jadi yang nantinya para calon-calon jamaah yang nantinya insya Allah istitoah semua, terus berangkat ya dok, pulang jangan lupa kembali ke puskesmasnya masing-masing untuk ya lapor aja ya dok ya, ada keluhan atau enggak. Walaupun nggak ada keluhan juga datang kan dok? Iya. Ya, untuk memastikan bahwa oh sehat nih bapak ibu yang sudah pulang dari haji gitu. Nah untuk daftarnya ke Polikir Haji di Puskesmas Cempaka Putih, baiknya masing-masing ke puskesmas pemeriksaan yang sebelumnya ya dok ya? Iya, cuman kalau misalnya kan tadi karena kita nerima dari yang luar iya, tadi ya dari luar dok. daerah. Oke, berarti ya di mana udah, aja pokoknya boleh ya? Puskesmas terdekat aja. Kalau untuk di sini kita lapornya ke Kir Haji. Oke, Tapi baik. kalau di yang tempat lain mungkin puskesmasnya berbeda jauh, ya, sesuai. menyesuaikan masing-masing. Yang Betul. penting lapor lah, biar ada pemantauan dari petugas puskesmasnya, karena memang harus ada pelaporan yang diisi ya dok Betul. terkait dari jamaah haji yang baru pulang. Itu masuk ke rangkaian pemeriksaan ya dok dari yang Iya. awal sampai nanti para jamaah hajinya pulang. Betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Dwi sudah menemani obrolan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, mudah-mudahan Dokter Dwi juga selalu sehat ya dok. Amin, Dilancarkan semua rencana-rencananya Dokter Dwi. Untuk para calon jemaah haji yang menonton, mudah-mudahan istitoah semua, sehat semua, dan selalu dalam lindungan Allah. Ya, saya Dr. Fitri pamit bersama Dr. Dwi. Terima kasih sudah menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.